Perkenalkan, nama saya Sucita Buru-Buru Singa, NPM 2305030201. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang pendekatan multisensori. Kunci pembelajaran efektif. Yang pertama, pendekatan multisensori. Kunci pembelajaran efektif yang menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Dengan melibatkan berbagai indera dalam proses belajar, sehingga siswa dapat memahami konsep-konsep secara lebih mendalam. Kita masuk memahami pendekatan multisensori. Apa itu pendekatan multisensori? Pendekatan multisensori melibatkan penggunaan berbagai indera dalam proses pembelajaran seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan berasa. Manfaat utama pendekatan multisensori meningkatkan pemahaman, retensi, dan motivasi siswa dalam belajar. Kita masuk ke bagian prinsip-prinsip dasar pendekatan multisensori. Yang pertama, keterlibatan aktif. Siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berbagai aktivitas yang melibatkan indera. Yang kedua, penanggulangan dan penguatan. Informasi disampaikan melalui berbagai indera untuk memperkuat proses pembelajaran retensi. Yang ketiga, partisipasi siswa. Siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Baik, kita masuk ke mengaktifkan berbagai indera dalam pembelajaran. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan menggunakan alat peraga visual, diagram, gambar, dan video untuk memperkuat pemahaman. Yang kedua, pendengaran. Memanfaatkan audio, lagu, dan diskusi untuk membantu siswa memahami konsep. Yang ketiga, sentuhan. Melibatkan aktivitas hand-on dengan menggunakan benda konkret, permodelan, dan eksperimen. Yang keempat, penciuman dan perasa. Mengintegrasikan pengalaman penciuman dan perasa untuk membantu pemahaman siswa. Kita masuk ke penggunaan alat peraga multisensori. Alat peraga multisensori seperti visual, gambar, diagram, poster, media digital lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, alat peraga taktil, benda-benda konkret, model, dan manipulatif yang dapat disentuh dan dimanipulasi oleh siswa. Rekaman suara, musik, dan efek suara yang dapat membantu siswa memahami konsep. Baik, kita masuk ke manfaat pendekatan multisensori bagi siswa. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep-konsep dan lebih mendalam bertahan lama. Yang kedua, peningkatan motivasi. Pembelajaran yang melibatkan berbagai indera menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, perkembangan multidimensi. Siswa dapat mengembangkan berbagai kemampuan secara seimbang seperti kognitif, motorik, dan sosial emosional. Kita masuk ke langkah-langkah menerapkan pembelajaran multisensori. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, persiapan alat peraga. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi dan refleksi. Baik, kita masuk ke pendekatan multisensori. Yang pertama, penerapan di SD Seruni. Kedua, pembelajaran tematik atau menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Yang ketiga, aktivitas multisensori menggunakan alat peraga seperti visual, audio, dan taktil. Yang keempat, peningkatan hasil belajar siswa menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemahaman konsep dan keterampilan. Yang kelima, antusiasme siswa. Siswa terlihat lebih aktif, kreatif, termotivasi dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi dalam implementasi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Solusi, optimalisasi pemanfaatan bahan dan media sederhana yang tersedia di lingkungan sekolah. Yang kedua, kemampuan guru. Solusi, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan penggabungan profesional. Yang ketiga, penyusunan kurikulum. Solusi, mengintegrasikan pendekatan multisensori dalam rancang pembelajaran yang selaras dengan kurikulum. Baik, kesimpulan dan rekomendasi. Prinsip utama, keterlibatan aktif, penanggulangan, partisipasi siswa, pemanfaatan alat peraga, dan evaluasi.
Yang ketiga, pemanfaatan utama, peningkatan pemahaman motivasi dan perkembangan multidimensi. Rekomendasi, implementasi pendekatan multisensori secara konsisten dan kolaboratif. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.